Shalom, jemaat yang terkasih. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Betapa besar anugerah Tuhan buat bangsa kita yang sudah memberikan kemerdekaan bagi Republik Indonesia. Biarlah kita bisa mengisi kemerdekaan yang Tuhan berikan dengan hal-hal yang berguna dan nyata bagi Tuhan dan bagi sesama. Saudara, satu hari Tuhan Yesus berdialog dengan orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Dan Tuhan berkata, engkau sudah dimerdekakan. Kemudian orang-orang ini berkata, kami ini adalah keturunan Abraham dan kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Lalu Tuhan Yesus menyadarkan mereka bahwa setiap orang yang berdosa adalah hamba dosa. Jadi artinya orang Yahudi itu juga selama ini menjadi hamba dosa sekalipun dia anak Abraham. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kemerdekaan. Tuhan Yesus berkata bagi orang-orang Yahudi dan juga bagi kita semua di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Tuhan Yesus berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Tuhan Yesus telah memerdekakan saudara dan saya melalui kematiannya di atas kayu salib. Darah yang tertumpah dan nyawanya diberikan untuk menebus saudara dan saya supaya kita memiliki kemerdekaan yang kekal di dalam Tuhan. Apa itu kemerdekaan? Sebab ada banyak orang yang tidak menyadari bahwa sebenarnya Tuhan Yesus sudah memerdekakan hidupnya, tapi hidupnya masih ada di dalam penjajahan. Arti kata merdeka yang pertama artinya adalah bebas dari perhambaan atau penjajahan. Kalau saudara belum terbebas dari keinginan untuk berbuat dosa, belum bebas dari keinginan untuk berbohong, belum bebas dari ikatan-ikatan berselingkuh, tidak jujur dengan pasangan, berarti saudara masih belum merdeka. Saudara masih menjadi hamba atas keinginan-keinginan dosa di dalam diri kita. Yang kedua, arti kata merdeka adalah terlepas dari tuntutan. Saudara dan saya seringkali merasa dituntut oleh iblis bahwa kamu dulu melakukan dosa-dosa ini, bahwa kamu kemarin baru saja melakukan kesalahan ini. Padahal kita sudah berdoa dan minta pengampunan dari Tuhan. Saudara ingat bahwa merdeka itu artinya terlepas atau terbebas dari segala tuntutan. Iblis sesungguhnya tidak berhak menuntut saudara dan saya ketika kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Jadi sadari dan renungkan baik-baik firman Tuhan ini. Saudara sudah dimerdekakan oleh darah Yesus. Saudara bebas dari tuntutan apapun. Iblis tidak berhak lagi mengintimidasi saudara lewat pikiran dengan menuntut saudara. Karena darah Yesus sudah menyucikan dan memerdekakan saudara. Arti kata merdeka yang ketiga adalah tidak terikat atau tergantung kepada pihak lain. Saudara sudah merdeka untuk melakukan kebaikan, kebenaran di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara tidak bergantung kepada siapapun untuk bisa melakukannya itu. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Galatia. Dia berkata begini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih.
kemerdekaan yang Tuhan berikan itu adalah sebuah kesempatan untuk kita berbuah di dalam hidup ini. Menghasilkan buah-buah kehidupan yang mempermuliakan Tuhan. Dengan menolong sesama, dengan memperhatikan orang-orang yang ada di sekeliling kita, dengan berbagi apa yang kita miliki untuk membantu orang lain. Itu adalah kemerdekaan untuk berbuat baik, untuk saling melayani. Salam merdeka. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan lewat kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tidak ada lagi yang berhak menuntut kami karena dosa kami sudah dibayar lunas lewat kematian Kristus. Biarlah kemerdekaan di dalam hidup ini dapat kami isi dengan hal-hal yang berguna, yang mempermuliakan Tuhan dan menjadi berkat buat sesama. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat berjumpa kembali. Merdeka! Hai, halo, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan prima. Tetap bugar ya. Saya Charles Bonar Sirait, senang sekali bisa menjumpai Anda. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya sangat ingin mengajak Anda untuk bisa bergabung dalam seminar daring ataupun webinar yang akan saya pandu tanggal 22 Agustus tahun 2020, kerjasama saya bersama dengan GKRI Diaspora. Pada kali ini, saya akan mencoba berbagi pengalaman saya tentang topik yang menarik, yaitu kemampuan public speaking yang harus kita miliki untuk menghadapi online job interview. Dalam seminar daring ataupun webinar ini, saya akan coba berbagi beberapa pengalaman saya. Saya akan share informasi tentang bagaimana kita bisa memahami pola pikir pewawancara. Yang berikutnya, saya akan coba berbagi juga mengenai kiat-kiat untuk menghindari jebakan-jebakan wawancara. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kalau kita tidak terlalu teliti dan juga kita tidak terlalu konsentrasi, itu sebetulnya adalah jebakan. Berikutnya adalah bagaimana membangun kepercayaan diri di dalam kita menghadapi online interview, yang agak berbeda dengan kalau kita berhadapan dengan tatap muka langsung dengan pewawancara. Dan yang terakhir adalah kemampuan public speaking untuk bisa menghadapi online interview. Nah, saya akan menyampaikan ini semua pada tanggal 22 Agustus. Saya berharap teman-teman semuanya bisa bergabung dan segera book tempatnya karena tempatnya terbatas. Sampai jumpa 22 Agustus 2020. Sukses untuk kita semua. Stay healthy, stay smart, and stay safe.